إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا المصطفى محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وشرف وأنعم على عبدك ورسولك نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, sidang Jumat yang khatib cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, mengajak dan memanggil kita semua orang-orang yang telah beragama Islam, yang sedang menyempurnakan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang telah berislam dan yang sekarang ingin menyempurnakan iman. Karena kata amanu di sini adalah al-amr, yaitu perintah, dan di sini adalah maknanya fi'il, kata kerja. Artinya seseorang yang sedang berproses untuk menyempurnakan iman dipanggil oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan juga seluruh jamaah sekalian sidang Jumat yang khatib cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang paling utama yang selalu kita panjatkan, kita haturkan atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah kasih kepada kita semua. Di siang hari, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, dalam keadaan aman, dalam keadaan kita semua insya Allah bahagia dan juga senang, tidak ada musibah yang menerka, tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita untuk kita datang ke masjid. Dan ini patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, alhamdulillah, untuk mendekatkan diri dalam ketaatan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada suri teladan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk, dan hanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menunjuk rasulnya untuk membawa amanah yang besar ini, yaitu amanah ad-din, agama, untuk disampaikan kepada kita. Seraya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Artinya agama ketundukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, sidang Jumat yang khatib cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah yang singkat ini, izinkan khatib membawakan satu tema. Yang pertama adalah memurnikan akidah. Maksiat merajalela, azab semakin nyata. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, kita berada di akhir daripada tahun di mana mayoritas kaum muslimin saat ini diuji keimanannya, diuji akidahnya. Akidah itu apa? Keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
al-istislamu billah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bari'atu minasyirki wa ahli, dan meninggalkan orang-orang pelaku kepada kesyirikan dan juga sesuatu yang disyirikan. Kita tahu sebentar lagi, kurang lebih hampir 10 hari lagi, lamanya jatuh bertepatan dengan tanggal 25 Desember, di mana kita semua kaum muslimin diuji tentang pengucapan hari raya, tentang kelahiran seseorang yang disebut dengan anak Tuhan. Ketahuilah ayuhal muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an Al-Karim menyanggah bahwa dirinya tidak memiliki seorang anak, bahwa dirinya tidak memiliki keturunan. Bukan surah yang panjang yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, bukan surah yang kita semuanya harus menghafalkan dengan benar-benar harus fokus duduk, bahkan selalu mendengarkannya saja. Ketika imam dalam salat jahriyah membaca, kita pun mudah untuk menghafalkannya, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu adalah satu. Rafernan menunjukkan bahwasanya Allah itu sebuah nama Tuhan. Apakah Tuhan itu? Tuhan berarti memiliki dan juga menguasai seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Dialah cuma satu dalam keimanan Islam. Keimanan bukan hanya pada agama yang dibawa oleh Muhammad, tapi agama juga yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad. Contohnya adalah Isa, contohnya adalah Musa, contohnya adalah Ibrahim. Dalam bahasa-bahasa mereka, dalam surah Ibrahim ayat keempat Allah katakan, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumin." Tidaklah aku utus pada satu golongan, pada suatu kaum, kecuali orang-orang yang memang mereka pada golongan mereka sendiri, liyubayyina lahum, untuk menjelaskan. Maksudnya adalah dalam bahasa mereka sendiri. Ibrahim dengan bahasa Ibraninya, atau bahasa Suryaninya, atau bahasa Aram. Mereka diutus untuk satu. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami diperintahkan untuk menyembah bapak-bapak kami yang dulu diajarkan oleh nenek-nenek moyang kami dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi terakhir dan juga Rasul terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Allah satu, tidak ada sebelum Allah, karena Allah lah tunggal. Adonai ilahun wa Adonai ihad. Tuhan yang hanya satu yang bernama Allah. Adonai ihad, dialah yang satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengannya. La syarikalah. Tidak ada sekutu, tidak ada yang bersamainya dalam ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Isra, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah." Dan sungguh aku telah utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Nuh seorang rasul, Musa seorang rasul, Isa seorang rasul, Muhammad alaihi salatu wassalam seorang rasul. Ani'budullah, hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk tunduk hanya kepada Allah saja. Akhir tahun ini adalah ujian bagi kita semua. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang terlontar dalam lisan kita, seakan-akan kita menyetujui bahwasanya di tanggal tersebut, di tahun 325 Masehi, pada Konsili Nizia,
Nizia itu dulu namanya Nizia atau di Bethlehem atau sekarang namanya Yerusalem. Diadakan konsili Mu'tamar tentang penetapan anak Tuhan bertepatan dengan tanggal 25 Desember. Ayuhal ikhwah, ayuhal aba'a fillah al-ahibba, muncullah istilah yang kemudian menyetujui tentang adanya anak Tuhan yang bernama Yesus. Diuji kita. Oh Ustaz, bukankah kalau hanya sekedar mengucapkan tidak ada keyakinan, itu tidak masalah Pak Ustaz? Hati-hati. Disinilah keimanan kita, disinilah ketauhidan kita kepada Allah, akidah kita diuji. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW saat diturunkan surah Al-Kafirun, la a'buduna ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agama kalian adalah agama kalian dan agama kami adalah agama kami. Maksudnya adalah bukan agama i'tiqadiyah, keyakinan bahwasanya Allah lah hanya satu-satunya sesembahan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, sidang Jumat yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang saat ini terjadi, ketahuilah kita sebagai orang Islam, kita sebagai kaum muslimin tidak bisa menghilangkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bertebaran banyaknya problematika, kerusakan yang ada di laut ataupun yang ada di daratan semata-mata bukan karena Allah. Allah katakan di dalam surah Hud ayat 117, Allah katakan, "Wa ma kana rabbuk وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ." Orang-orang ateis, orang-orang orientalis, orang-orang agnostik, orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, orang-orang yang menolak terhadap keberadaan Tuhan. Kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka menolak tentang keberadaan Tuhan? Ayuhal ikhwah, ayuhal aba'a fillah, saudaraku, bapak-bapak yang khatib cintaikan Allah, ada khatib yang khatib cintai karena Allah. Ketahuilah kerusakan yang ada di muka bumi ini bukan karena Tuhan, bukan karena Rabbun. Siapakah Rabb itu? Yang kita baca, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan, kepada Rabb, pemilik. Dalam bahasa Arab namanya mu'alliman, dalam bahasa Arab bisa juga bernama sayyidan, tapi bukan yang dimaksudkan itu, karena mana Rabb memiliki makna sendiri, berarti pemilik, bukan bernama sayyid. Sebagaimana Matius 13 ayat 13, "Antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan." Kalian menyeru atas namaku bahwa aku adalah sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang tuan, tapi tidak mencantumkan Rabban, karena Rabb mutaqassisina 'ala Allah, khusus hanya untuk Allah. Makna Rabb di sini. Siapakah Allah? Allah katakan dalam surah Taha, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Allah katakan, ayuhal ikhwah, Allah, namaku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku. Allah sesembahan yang berhak disembah, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali dirinya.
Al-Aliyyul Azim, Al-Qawiyyul Matin, Al-Hayyul Qayyum, tinggi dan maha agung, maha perkasa. Dan tidak ada yang lebih perkasa. Saya mempelajari beberapa kitab. Tidak ada satu kitab pun yang mendeklarasikan Tuhannya lah pencipta langit dan bumi kecuali Al-Quran. Saya pelajari Beatles, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya pelajari Tripitaka, saya pelajari Weda. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesosok entitas ataupun zat yang mengatakan dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanya pada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin. Wa ma rabbuk, dan tidaklah Tuhanmu la yuhlikal qura, menghancurkan negeri, menghancurkan perkampungan. Saudara-saudara kita yang saat ini mereka berada dalam musibah di Sumatera, di Aceh, di Padang, di Medan, ataupun yang ada di Jawa, di Bogor, di Depok, di Bekasi, ataupun di daerah kita saat ini, baik itu musibah air ataupun musibah longsornya tanah. Dalam hadis dhaif, tapi maknanya benar. Allah katakan, ayuhal ikhwah, ayuhal aba'a fillah al-ahibba, yang khatib cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang mengambil dan memiliki harta bighairi haqqihi, yang bukan haknya, sallatallahu lahu bil ma', maka Allah Subhanahu wa taala akan menghantam mereka dengan air, wattini, dan tanah. Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura, tidak ada Tuhanmu yang merusak suatu kampung bidulmin, dengan kezaliman. Karena Allah tidak berbuat zalim. Kita yang berbuat zalim. Bima kasabat aydin nas. Ketika ada seorang saat ini tertimpa musibah, ketahuilah, bukan karena Allah yang menurunkan musibah itu kepadamu, akan tetapi sebab karena dosamu itu, sebab karena kekhilafanmu itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rabbuka, Tuhanmu yang kau sembah, sangat mustahil berbuat zalim kepada hambanya, karena dialah yang mengatakan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 117 atau 117, wa ahluha muslihun, sedangkan di antara kita masih ada orang-orang yang selalu memperbaiki dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhana subulal hidayah wa akhrajana min subulil jahiliyah, wa huwal ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa sharrif wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, sidang Jumat yang khatib cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, adik-adik, dan juga saudara-saudaraku, di khutbah yang kedua ini khatib menyingkapkan bagaimana kita bisa menghadapi musibah dan masalah dalam kehidupan. Maka yang pertama adalah untuk bagaimana hidup kita bahagia, bersabar, serahkan semuanya kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah, dan kepadanya lah semuanya akan kembali. Dan tidaklah apa yang saat ini kita miliki itu hanya sekedar amanah. Maka oleh karena itulah ketika Allah mengambil kapan saja, maka kita harus menerimanya dengan bersabar kepada Allah. Yang kedua adalah berikhtiar. Ikhtiar, berusaha. Ketika kita dalam keadaan jatuh miskin saat ini, karena Masya Allah propaganda dalam perdagangan, inflasi dalam keuangan, ataupun musibah dan masalah yang menerpa,
tetaplah berikhtiar, tetaplah mencari jalan solusi untuk menaikkan kembali perekonomian kita. Jangan stuck karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Allah katakan la tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga kehalalan dalam pencarian rizki yang kita dapatkan atau yang kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah bertawakal. Perbanyaklah tawakal kepada Allah. Di antara salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah adalah memperbanyak beristighfar. 3 orang datang kepada salah seorang tabi'in besar yang bernama Al-Imam Al-Basri rahimahullah. Seorang datang kepada imam menyatakan keluh kesahnya, "Ya Imam, sesungguhnya aku ini baru saja terbakar pohon-pohon yang aku tanam. Bahkan ternak-ternakku pun semuanya mati. Apa yang aku harus lakukan?" Maka Hasan al-Basri mengatakan, "Fa'aksiru bil istighfar." Perbanyaklah istighfar. Datang orang yang kedua. Dia menceritakan lagi, "Wahai al-Imam, sesungguhnya aku sudah menikah berpuluh-puluh tahun tapi tidak dapat memiliki anak." Artinya mandul. Maka imam mengatakan, "Perbanyaklah beristighfar." Dan yang ketiga datang, "Wahai Imam, sesungguhnya aku ini baru tertimpa musibah. Seluruh hartaku yang kumiliki ini ludes. Apa yang aku harus lakukan?" Maka Imam Al-Basri mengatakan, "Fa'aksiru bil istighfar." Datang seorang kepada Imam Al-Basri, "Wahai Imam, tadkhuluka 'alaika rajulun aw kullama dakhala ar-rajul faqulta yaqulu lahu bi akthiril istighfar." Wahai Imam, telah datang orang-orang yang sebelumnya, tidak ada yang kau katakan kecuali kepada mereka perbanyaklah istighfar. Kenapa? Imam Al-Basri membawakan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sesuai dengan firman Allah, perbanyaklah kalian beristighfar, maka Allah akan mudahkan segala urusanmu. Dialah yang menurunkan hujan, dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman dari hujan tersebut, dialah yang menyuburkan pepohonan-pohonan, menjadikan kalian berkembang biak dengan anak yang banyak, keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, dan dialah yang memberikan rizki kepada kalian. Maka perbanyaklah beristighfar. Dan yang terakhir adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Alaikum bisyukrillah." Bersyukur juga kepada Allah, jangan lupa. Maksudnya apa Pak Ustadz? Kok tertimpa musibah harus bersyukur? Lihatlah, jangan orang yang senang, tapi lihatlah ada orang yang lebih bawah daripada kita. Disitulah kita mampu untuk bersyukur. Demikianlah khutbah yang kedua ini. Pada khutbah Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung daripada khutbah yang kedua ini. Semoga saudara-saudara kita yang berada di suatu negeri, di suatu tempat yang mereka tertimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala kembali naikkan perekonomian mereka. Allah sehatkan badan mereka, Allah panjangkan dan berkahi kehidupan mereka semuanya, dan kita semua semoga dimampukan untuk bisa membantu mereka, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan.